Oke, sekarang ini nih Oda itu benar-benar membuktikan bahwa salah satu master plan Kurohige itu adalah mengumpulkan semua dari Road Poneglyph. Ia akan merampasnya bila diperlukan. Dan ini terjadi nih di chapter 1063 kemarin itu. Nah, jika kalian amati lagi beberapa waktu yang lalu itu, DRTV juga telah membuat teori dan spekulasi jika Kurohige itu berhubungan dengan perburuan buah iblis dan juga Poneglyph. Nah, itu ternyata benar dan relate. Poneglyph sendiri merupakan peradaban aksara yang merupakan kunci penentu untuk mencapai pulau terakhir. Nah, kelak jika satu Road Poneglyph itu akhirnya berhasil diketemukan, bersiaplah nih semua Kaisar Yonko itu akan menuju ke satu arah, yaitu Locktail. Lalu bagaimana nih master plan dari Kurohige ini bekerja? Oke, kita breakdown lebih detail mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai bukti-bukti kuat master plan Kurohige itu mengarah ke Road Poneglyph untuk lebih dulu mencapai Locktail. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. One Piece chapter 1063 kemarin itu sudah menjadi data valid nih bahwa Kurohige yang menyergap Trafalgar di Waterloo untuk merampas informasi Poneglyph yang dimilikinya itu, seperti perkataan mereka nih, pemenang akan mengambil semuanya. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah Poneglyph yang Law dapatkan dari bumi samurai Wano Kune. Ini memang krusial nih karena Road Poneglyph sendiri Wano itu adalah urutan ketiga dari satu yang terakhir yang sangat sulit diketemukan sekarang ini. Namun jika yang ketiga ini sudah didapatkan, maka satu step lagi sebelum siapa yang cepat mendapatkannya akan bisa menghubungkan informasi di mana letak pulau terakhir Locktail itu berada. Nah, ada banyak sekali alasan kenapa dia sekarang bisa dianggap sebagai salah satu Yonko paling berbahaya dan kru paling barbar yang pernah ada. Ada beberapa informasi yang telah terkumpul sampai sekarang. Selain Nico Robin, Kozuki Sukiyaki atau dahulu adalah Oden, ternyata ada kemungkinan besar Kurohige ini mampu membaca isi pesan dari Poneglyph tersebut meskipun tidak menyeluruh. Hal ini karena didasari karena Kurohige juga mampu menggunakan Voice of All Things. Kita jadi penasaran nih, apakah semua orang-orang di itu bisa melakukannya? Nah, sekarang ini di mana Road Poneglyph tinggal satu lagi nih yang belum diketemukan, Kurohige itu adalah satu-satunya orang yang juga mengincarnya. Saat itu dalam SBS volume 82, Oda Sensei pernah mengungkapkan bahwa kegemaran Kurohige itu adalah berjudi dan juga meneliti sejarah. Bahkan kala itu Oda mengatakan jika Kurohige ini memiliki pekerjaan di dunia nyata, maka sudah pasti hal yang tepat untuknya itu adalah menjadi seorang arkeolog. Jadi jawaban Oda Sensei sepertinya menggambarkan jika Kurohige begitu mirip dengan Nico Robin. Kemampuan Voice of All Things yang bisa membantu pengguna mengetahui sedikit arti nih dari aksara kuno inilah yang secara tidak langsung membuat Kurohige mengetahui jika di Wano Kune ini senjata purbakala itu disembunyikan. Setelah ia juga mendapatkan kabarnya ketika di Alabasta. Nah, itulah kenapa nih teori kemarin itu tentang Kuzan yang dikirim ke Wano Kune itu adalah karena informasi yang didapatkan oleh Kurohige sendiri. Dan di chapter 1063 kemarin itu dia juga mengatakan dengan penasaran nih, siapa dari tiap kapten yang meninggalkan Wano Kune yang akan ia hadapi pertama kali. Dan ternyata itu adalah sang penyandang nama D lainnya, Trafalgar di Waterloo. Itu memang penting nih buat Kurohige sendiri sih, karena isi dari aksara Poneglyph Wano itu pasti akan membuat Kurohige penasaran catatan kuno seperti apa yang ditulis di dalamnya. Bahkan kala itu Oda juga mengungkapkan clue besar nih, bahwa dari semua informasi itu Wano Kune adalah penghubung penemuan One Piece itu sendiri. Maka Road Poneglyph adalah peradaban yang tak terpisahkan dari semua hal itu, karena ini akan membuka misteri yang belum terpecahkan selama ini. Nah, untuk yang tertarik dengan sejarah dan arkeolog, Kurohige itu pasti berkeinginan kuat mengetahui tentang penghubung itu, dimana dalam catatan aksara ini kerajaan kuno itu memanglah ada. Orang yang diketahui sudah melihatnya adalah Nico Robin dan juga Law. Dan ini pas sekali momennya karena yang dicegat Kurohige adalah orang yang secara langsung melihat seperti apa bangunan dari bagian kerajaan kuno di masa lalu itu. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di situ saja nih. Kerajaan kuno itu juga tertulis fakta lain di Road Poneglyph tadi bahwa negara itulah yang memiliki Ancient Weapon Pluton. Itu adalah sebuah senjata purbakala yang dikenal memiliki daya hancur berkali-kali lipat lebih bombastis nih dibandingkan Buster Call. Nah, Wano Kune adalah tempatnya.
Nah, tetapi kunci untuk memunculkan Pluton itu adalah dengan membuka perbatasan Wano. Makanya kemarin itu kita sempat membahas jika salah satu cara membuka Pluton sendiri adalah dengan menggunakan alat yang telah diperintahkan seseorang dari kerajaan kuno. Mungkin dia adalah Joy Boy yang memerintahkannya. Nah, dari sini semuanya itu akan membuka tabir-tabir misteri dan mengungkapkan sedikit demi sedikit sampai ke perjalanan untuk ke Locktail dan mencari harta yang dikenal sebagai One Piece selama ini. Yang mana itu semuanya tadi bermula dari catatan-catatan aksara kuno yang dikenal sebagai Poneglyph. Master Plan Kurohyuge sendiri dalam memburu informasi itu memang menjadi daya tarik tersendiri nih. Perjalanan Road Poneglyph itu sendiri juga sangat mengesankan. Sebuah artefak besar yang dibuat di sebuah batu yang berisi tulisan aksara tentang sejarah dunia itu sendiri. Dan ini pula yang mengandung misteri terlarang tentang kisah abad kekosongan atau Void of Century. Poneglyph juga dikenal sebagai petunjuk tentang bagaimana supaya seseorang bisa ke pulau terakhir Locktail. Nah, kita tahu pula bahwa Poneglyph sendiri juga sebenarnya ada beberapa. Tetapi kalau masuk dalam kategori jenisnya itu mungkin ada yang dikenal sebagai Poneglyph sejarah, di mana berisikan lokasi tentang Ancient Weapon dan Void Century. Dari seluruh informasi Poneglyph ini akan dikenal sebagai Ryo Poneglyph. Ada pula jenis Poneglyph yang dicap sebagai instruksi nih. Dan ini jelas seperti namanya berisikan instruksi atau saran untuk petunjuk Poneglyph lainnya. Dan yang terakhir, ada jenis Poneglyph yang dikenal sebagai kunci paling penting untuk mencapai Locktail dan berwarna merah. Nah, itu dikenal sebagai Road Poneglyph. Yang mana diartikan nih sebagai jalan sejarah merinci lokasi, di mana lokasi penggabungan yang dirinci dari keempat Road Poneglyph itulah memungkinkan untuk menemukan pulau terakhir Locktail. Dan ini juga mengandung informasi tentang lokasi yang berbeda-beda. Nah, dari semua Yonko mungkin memang tak ada yang dibilangkan selicik dengan apa yang dilakukan oleh Kurohyuge sih. Jika sebuah rencana sudah tertulis dalam master plan-nya, maka cara kotor apapun wajib dilakukan. Beberapa hari ke belakang, Yonko 1 ini setidaknya melakukan beberapa gebrakan yang sangat besar. Pertama, dia menginvasi Amazon Lily demi menginginkan buah iblis Mero Mero milik buah Hancock. Tetapi sayangnya gagal nih karena kedatangan sang raja kegelapan Meio Civarelli. Nah, tetapi tetap saja nih, karena dirinya lah kerusakan di Amazon Lily itu parah karena ulah pemicunya tentu adalah Kurohyuge. Kedua, bahkan dia menculik Kapten Koby dari Angkatan Laut. Entah apa ini maksudnya, tetapi sepertinya insiden Rocky Pot itu belumlah berakhir. Dan itu memang terhubung dengan Kurohyuge sendiri, Koby, dan tentunya yang terakhir adalah Law. Dan benar saja, ketiganya itu adalah Law itu sendiri. Dia ini dijaga oleh Kurohyuge untuk dirampas informasi Poneglyph yang sebelumnya dijaga Kaido di Wano Kuni. Dia bahkan datang bersama para krunya, sementara Law hanya bertarung seorang diri nih, meskipun ada beberapa kru kecil. Ini mungkin pertama kali akan terjadi duel sengit antara Kurohyuge dengan pria yang bernilai 3 miliar berries, seorang penyandang nama D seperti dirinya dan orang yang dianggap buah iblisnya adalah harta berharga Marijoa sana. Nah, tentu yang paling membuat Kurohyuge tertarik itu adalah informasi dari salinan aksara batu Poneglyph itu tadi sih. Karena gimana pun caranya setelah ia dapatkan salinan itu, lantas mereka hanya tinggal mencari satu yang terakhir nih. Sebelum laju kapal mereka arahkan untuk menuju puncak tertinggi, penemuan pulau terakhir Locktail dan perburuan One Piece akan segera dimulai secara besar-besaran. Dan yang pikir Kurohyuge telah membuat master plan besarnya itu. That's really interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai bukti-bukti kuat master plan Kurohyuge mengarah ke Road Poneglyph untuk lebih dulu mencapai pulau terakhir itu Locktail. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.